Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Khaliza, NIM 2022130140, mahasiswa dari Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 5 reguler 3. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas final mata kuliah Sosio-Antropologi Pendidikan dengan dosen pengajar Ibu Hafizatul Munawarah MPD. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan memulai penjelasannya. Berikut adalah isi materi dari video saya yang mencakup pengertian sosiologi, pengertian antropologi, pengertian budaya, komponen kebudayaan, perubahan sosial budaya, dan globalisasi dan dampaknya terhadap budaya. Selanjutnya, yang pertama itu ada pengertian sosio. Kata sosio berasal dari bahasa Latin socius yang berarti kawan, berkawan atau bermasyarakat, dan logus yang berarti ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial. Nah, jadi sosiologi itu adalah ilmu yang sangat penting karena membantu kita dalam memahami lingkungan di sekitar dalam hidup berdampingan dengan orang lain. Selanjutnya itu ada pengertian antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos, yaitu manusia, dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, masyarakat, dan kebudayaannya. Nah, jadi secara singkat, antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, mulai dari asal-usul manusia, cara kita berpikir dan bertindak, hingga budaya dan sejarah kita. Selanjutnya itu ada pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi budaya ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian, berbicara, makan, hingga sistem kepercayaan, nilai-nilai dan norma yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Jadi secara sederhana budaya itu adalah cara hidup yang khas bagi suatu kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada komponen kebudayaan. Komponen kebudayaan adalah unsur-unsur dasar yang membentuk suatu kebudayaan. Komponen-komponen ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Berikut ini beberapa komponen-komponen kebudayaan. Yang pertama itu ada bahasa. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi utama yang menjadi wadah bagi nilai, norma, dan pengetahuan suatu masyarakat. Selanjutnya ada kesenian. Kesenian meliputi berbagai bentuk ekspresi seni seperti musik, tari, sastra, dan seni rupa yang mencerminkan nilai-nilai dan estetika suatu budaya. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Nah, dalam sistem kepercayaan meliputi kepercayaan, keyakinan, ritual, dan praktik keagamaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi. Meliputi alat-alat dan teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, alat transportasi, dan alat produksi. Selanjutnya ada sistem mata pencaharian hidup yang meliputi cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri. Dan yang terakhir itu ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Nah, selanjutnya itu ada perubahan sosial budaya. Nah, apa sih itu perubahan sosial budaya? Nah, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, perilaku, dan struktur sosial suatu masyarakat atau kelompok budaya. Nah, jadi
perubahan sosial budaya ini mencakup dalam pola interaksi, hubungan sosial, dan praktik budaya yang terjadi seiring waktu. Nah, jadi ada beberapa faktor yang memicu terjadinya perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama ada teknologi. Nah, teknologi seperti internet, media sosial, dan alat berkomunikasi lainnya dapat mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan memperoleh informasi. Selanjutnya ada globalisasi. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu perubahan kondisi ekonomi seperti industrialisasi, globalisasi, atau krisis ekonomi dapat mempengaruhi pola konsumsi, gaya hidup, dan struktur sosial. Selanjutnya ada politik. Nah, dalam politik ini ada terjadi sistem perubahan politik atau kebijakan pemerintah dapat mengubah tatanan sosial dan budaya suatu masyarakat. Yang kelima ada migrasi. Nah, migrasi ini yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang dapat membawa pengaruh budaya yang baru dan memicu perubahan. Nah, dan yang terakhir ada perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat mengubah cara berpikir, pendidikan, dan keterampilan masyarakat. Nah, selanjutnya globalisasi dan dampaknya terhadap budaya. Nah, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalize yang artinya universal atau menyeluruh dan berimbuhanization yang pada kata globalization berarti proses mendunia. Makna dari globalisasi yaitu sebuah proses dari suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Nah, jadi maksud dari globalisasi itu adalah fenomena yang kompleks dengan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya tadi. Nah, jadi dampak globalisasi terhadap budaya ada dua, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif, yaitu menuntun masyarakat untuk berpikir modern, memudahkan dalam pertukaran budaya internasional, sektor pariwisata semakin berkembang, menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme dunia. Selanjutnya itu ada dampak negatif. Terjadinya westernisasi yang menyebabkan beberapa dampak negatif dan perilaku menyimpang. Munculnya sikap individualisme, konsumtif, dan materialis. Dan yang terakhir itu munculnya pengaruh kuat dari budaya barat yang dapat menghilangkan budaya lokal. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami baik dampak positif maupun dampak negatifnya, agar kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan globalisasi dan sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkannya. Nah, terima kasih. Nah, itu tadi saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.